Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan saya di channel saya Gurame Jaya. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin udah lama nggak update video karena ya kesibukan, jadi belum sempat bikin konten yang mau diupload ya. Karena kalau udah masuk musim penghujan, permintaan orderan banyak, jadi sibuk kita ngelayanin teman-teman yang minta barang sama kita. Jadi mungkin ini baru bisa mau uh, bikin video lagi, update update video lagi ya. Oke. Di video kali ini mungkin saya akan membuat usaha dalam skala rumah. Jadi ada permintaan dari teman, Mas gimana kalau bikin video budidaya tapi yang skalanya rumah, tolong di hitung untung ruginya berapa gitu. Jadi mungkin ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang bingung mau usaha apa gitu ya, terus lagi nyari-nyari kerjaan apa, mungkin ini bisa jadi alternatif pilihan atau referensi buat memulai usaha itu ya. Oke, jadi di video ini kita akan membahas tentang pembenihan. Jadi kita mau bikin video yang kalkulasi hasil dari pembenihan yang kita memanfaatkan lahan di sekitar rumah kita atau halaman yang nggak kepakai atau tempat-tempat yang kira-kira nggak ada manfaatnya tapi bisa kita manfaatin. Kan sayang kalau cuma hanya di tumbuhin rumput, nanti di situ malah ada ular atau apa yang berbahaya. Kan mungkin lebih baik kita bikin kolam untuk pendedaran benih ikan. Nah, khususnya di sini kita akan bahas ikan gurame ya. Jadi kita akan mulai usaha di sekitar rumah kita itu dengan dari larva ya, atau telur ya. Jadi yang modalnya ya katakanlah masih nggak seberapa besar, tapi untuk permulaan mungkin ini bisa jadi alternatif lah, pilihan, karena kita harus bertahap dan disesuaikan dengan lokasinya gitu. Oke, jadi seperti ini sobat, kita ada mungkin kalau di samping-samping rumah kita ada lokasi yang nggak kepakai, bisa kita bikin bak-bakan seperti ini. Itu mau dari tanah yang bisa, atau mau dibikin dari kerangka besi atau kayu atau bambu, itu nggak masalah, yang penting kita jadi kotakan, jadi kolam gitu ya. Karena tinggal nanti setiap bahan atau setiap pilihan yang kita bikin pasti ada keuntungan, ada kelemahannya ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, jadi mungkin kalau di lingkungan rumah yang lokasi-lokasi ini kalau nggak dimanfaati kan cuma hanya tumbuh-tumbuh rumput-rumput liar gitu. Jadi kita mau manfaatin lahan-lahan yang seperti ini gitu. Nah, langkah pertama yang kita harus ini, kita bikin bak-bakan ini ya. Jadi kita bikin ukuran 2x5 atau 2x6, itu disesuaikan dengan lokasi Anda. Jadi kita mau bikin yang di sini, yang saya mau kalkulasi itunya ini adalah 2x5 ya. Jadi kalau saya sendiri di sini ada 6 kotak yang untuk bahannya. Kalau ini kan ya tergantung kemampuannya masing-masing gitu ya. Nah, jadi kita kalau udah bikin baknya, tinggal kita mau isi apa dari telur, apa dari mandingan, itu nggak apa-apa. Tapi di sini admin akan mencoba kalkulasi dari telur. Nah, oke sobat, jadi gini, untuk satu kolam lokasi dengan ukuran 2x5 itu kita mau siapin pendedaran larva itu 5.000. Nah, dengan
kita mau kalkulasi hasilnya ya. Ini ya berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Sobat Amis ya. Jadi kalau untuk harga sekarang telur atau larva itu di kisaran 80 sampai 90. Oke, kita bikin 80. Jadi untuk 5.000 itu modal yang kita keluarkan untuk beli larva. Kalau kita beli, kalau kita punya indukan sendiri mungkin lebih menghemat. Jadi kita modal awalnya 5.000 kali 80 itu 400.000 ya. Jadi untuk pembenihan dulu kita beli larvanya 400.000. Jadi untuk karena larva ini kan konsumsinya itu adalah cacing sutra ya. Jadi kita mau bikin ini 20 hari. Jadi setiap 20 hari ini kita udah siap jual. Jadi dari larva ini untuk 20 hari itu kebutuhan konsumsi cacingnya itu sekitar, kalau dari 5.000 itu 10 gelas. Kita bikin 10 gelas itu udah bagus, sudah maksimal jadinya. Jadi dengan harga yang sekarang 10.000 jadi kan cuman 100.000. Jadi modalnya itu 500.000 ya. Jadi untuk beli larva dan buat beli cacing. Jadi nah, cacing ini 10 gelas ini kita habiskan dalam waktu 10 hari ya Sobat ya. Bukan kita beli 10 gelas langsung kita masukin di pertama, itu tidak. Jadi pertama mungkin kita beli pertama 1 gelas, terus lama-lama kita 2 gelas, disesuaikan sampai kita cukup 20 hari itu sekitar 10 gelas. Jadi kita nanti bisa lihat di situ perkembangannya cacingnya gimana. Kalau habis ya kita kasih baru, kalau masih ada jangan kita kasih baru karena nanti akan pembaziran ya Sobat ya. Jadi untuk 20 hari itu si larva ini akan jadi ukuran gambasan atau biasa mandingan dengan harga standar jual itu 200 per ekor. Nah, dari 5.000 itu oke, kita bikin jadinya 90%, jadi sekitar 40.500 lah. Jadi dikali harga 200 itu kan jadinya 900.000. Nah itu penghasilan hasil yang kita dapat selama 20 hari. Jadi kalau kita kurangin modal 500.000, jadi kita mengantongi keuntungan bersih itu 400.000 ya Sobat ya. Itu dalam waktu 20 hari pertama ya. Jadi kan lumayan, dari lokasi yang nggak ada manfaatnya kita manfaatin, bisa menghasilkan penghasilan sampai 400.000 per bulan per 20 harinya. Itu untuk satu kolam ya. Jadi kalau kita tinggal sesuaikan kita punya berapa kolam dan kita kemampuan kita berapa, jadi dari situ kita bisa kalkulasi hasilnya ya Sobat ya. Nah, jadi kalau untuk saya 6 ini kan berarti 400 kali 6 petak sih. Jadi ya itu untuk 20 hari penghasilan yang kita dapatin dari lahan yang ada di sekitar rumah kita gitu ya. Kalau itu kita jual untuk ukuran yang 20 hari. Nah, kalau kita mau hasil yang lebih banyak lagi, mungkin nggak harus kita kembangin lagi sampai umur 2 bulan 3 bulan sampai ukuran siletan ya. Jadi itu lebih ini. Cuman kalau kita yang nggak tersedia lokasinya untuk ini, keselanjutannya mungkin lebih baik kita jual di umur 20 hari itu, karena tetap kalau untuk ini per 20 hari harus kita pindah ya. Jadi ya kalau di sini saya rekomendasinya penghasilnya ini untuk 20 hari. Jadi per 20 hari itu kita per kotaknya dapat hasil 400.000 ya Sobat ya. Nah, mungkin dari situ video ini bisa menginspirasi buat sobat-sobat yang bingung mau mencari usaha apa. Mungkin ini bisa jadi alternatif pilihan sebelum Anda menemukan yang lebih cocok gitu. Tapi dari saya sendiri, saya sarankan kalau kita mau mencoba satu pekerjaan, usahakan kita itu harus suka dulu, mencintai dulu. Jadi kalau kita udah seneng, kita suka dengan kerjaan, pasti kita akan lebih maksimal ya, lebih maksimal untuk melakukan pekerjaan itu, dan mungkin nanti ilmu itu akan mudah datang ya. Jadi kalau
Beda kalau kita udah nggak suka dengan pekerjaannya, pasti ya tahu sendiri, kalau nggak senang kan pasti sulit nanti untuk berkembangnya. Nah, jadi saya sarankan untuk pertamanya harus kita suka dulu jenis kerjaan kita apa gitu. Kalau kita mau terjun di ikan ya harus tumbuhin rasa senang dulu di ikan ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti hasilnya ya sesuai dengan harapan yang kita harapin lah gitu ya. Oke sobat, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mungkin nanti kita mau bahas lagi kalkulasi keuntungan yang untuk umur yang dari 20 hari sampai 2 bulan ya. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih buat dukungannya. Kalau ada saran, kritik, masukannya silakan di kolom komentar. Insya Allah tetap kita mau nanti kita bahas satu persatu permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang sering di teman-teman tanyakan ke saya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.